Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam hinggap di ke batu pualam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum makan malam. Apa kabar semua Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya seumur-umur ceramah, baru malam inilah judulnya mengetuk pintu langit. Iya, udah sering saya kemana-mana, saya pikir-pikir belum pernah lagi mengetuk pintu langit. Apa ada dalilnya dalam hadis tentang mengetuk pintu langit ini? Kata Nabi, futihat abwabus sama, dibukakan pintu langit. Jadi ini bukan ngarang-ngarang dari panitia aja ini. Futihat abwabus sama, dibukakan pintu langit. Ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirun. Aku melihat malaikat 30 sekian turun ingin mencatat doa yang kau baca. Turunlah rahmat Allah. Jadi maksud pintu langit terbuka itu maksudnya rahmat Allah turun. Itu maksudnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah. Semua bilang amin, ada satu ibu-ibu diam aja dia. Ibu kok diam? Rupanya dia bilang aku sudah dapat. Loh, kok ibu tahu dapat? Rupanya nama suaminya Pak Rahman. Jadi maksud mengetuk pintu langit itu mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah? Banyak sekali hadis-hadis, tapi malam ini kita batasi 5 saja. Nanti saya sampaikan yang 5 ini, habis itu nanti kita buka tanya jawab. Habis itu baca doa, pulang. Yang pertama, yang menyebabkan orang dapat rahmat Allah, man ahabba ayyusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya. Rezeki rahmat Allah, umur rahmat Allah, panjang umur murah rezeki. Falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menyambung tali silaturahim. Saya kalau tidak ada acara malam ini tidak jumpa dengan Kiai Mufti, pimpinan Pondok Pesantren Darus Sofa. Kita sama doakan beliau di akhir majelis nanti, mudah-mudahan Kiai Mufti sehat, panjang umur, ilmunya berkah untuk kita. Beliaulah yang membawa Maulid Arba'in ke Medan Sumatera Utara ini. Dulu setahu saya orang Maulid baca Barzanji selesai. Dibuat beliau Maulid 40 malam berturut-turut, dan beberapa tahun lalu saya ikut datang. Saya sampai ke pondok beliau. Saya pernah tausiah di acara Maulid beliau. Jadi insya Allah berkat kesungguhan beliau menghidupkan syiar mencintai Nabi Muhammad SAW ini, mudah-mudahan berkahlah Medan, berkahlah Sumatera Utara insya Allah. Kalau tak ada acara malam ini, tak jumpa saya dengan Bapak anggota Dewan kita Pak Afif, tak jumpa saya dengan bapak-bapak dari Polda, tak jumpa saya dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Darwin Hasibuan, tak jumpa saya dengan pejabat-pejabat, pegawai-pegawai dari PT Willy Perkasa. Oh, Masya Allah, namanya Willy Perkasa, tapi Bang Udin suaranya lemah lembut. Willy Perkasa. Kalau tak ada acara malam ini, tak jumpa dengan alumni-alumni umroh yang berangkat
dengan Grand Safanauli. Kalau tak ada acara malam ini, tak jumpa saya dengan kakak kelas saya di Darul Arafah. Sekarang jadi pengacara hebat. Beliau angkatan tamat tahun 96, angkatan kelima. Saya masuk 93, tapi tak tamat. Baru sekarang saya bilang itu, karena jumpa beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi malam kita ini adalah malam silaturahim, mengetuk pintu langit. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bersilaturahim panjang umur, murah rezeki, insya Allah. Saya tak percaya Pak Ustadz orang yang silaturahim itu murah rezeki. Saya sudah membuktikannya. Dengan bersilaturahim dimudahkan Allah rezeki, sambung menyambung dia. Orang-orang barat itu tak ada nyambung. Orang-orang barat itu tak ada silaturahim. Kaya-kaya dia tidak menyebutnya silaturahim. Silaturahim itu bahasa orang Islam. Terus orang barat itu apa namanya? Family gathering. Mana tahu dia silaturahim? Dia pakai istilah family gathering. Bawa anak, bawa istri, bawa suami, makan bersama. Namanya family gathering. Kau tadi acara apa? Coffee morning. Saya beberapa kali diajak kopi morning itu, saya pikir apalah nih, rupanya minum kopi pahit. Saya pikir ada lontong sayur. Saya bilang kok nggak ada makanannya? Ya nama sesuai nama lah Pak Ustadz, namanya kan coffee morning, ya kopi aja kata dia. Sejak itu tak mau saya datang lagi. Jadi orang barat itu juga menyambung silaturahim. Jangan terjebak pada sampulnya. Jangan terjebak pada namanya. Ini sekarang banyak orang terjebak pada casingnya. Sebetulnya isinya yang penting. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, 1 Muharram, Nisfu Sya'ban, itu semuanya isinya adalah silaturahim. Jangan tengok sampulnya. Jangan tengok kalengnya. Kaleng kongguan, isi rengginang. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, 1 Muharram, apalah isinya? Isinya baca Quran, habis itu kata sambutan, habis itu sholawat, habis itu pengajian. Jadi jangan terjebak pada nama. Banyak orang sekarang terjebak pada nama, sehingga pakai nama-nama Inggris. Anak kau di mana? Islamic boarding school. Oh, hebat kata dia. Anak kau? Aku di pondok pesantren. Itulah dia. Samanya itu. Islamic, Islam. Boarding, asrama. School, sekolah. Islamic boarding school, sekolah Islam, asrama, pesantren. Kau sarapan apa tadi? Fried chicken. Kau, aku goreng ayam. Itu juga itu. Kualinya sama, minyaknya minyak jelantah juga. Cuman kadang kalau pakai Inggris ini mahal harganya. Fried chicken 50.000. Ayam goreng 5.000. Jangan terjebak pada casing, jangan terjebak pada bungkus, tapi tengoklah substansi makna yang ada di dalamnya. Apapun acaranya, isinya silaturahim. Kenapa silaturahim itu menyebutkan turunnya rahmat Allah? Iya, karena ketika orang berjumpa, mamin muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka diampunkan Allah dia. Salaman saya dengan kiai, hapus dosa. Salaman dengan bapak-bapak dari Polda, hapus dosa. Salaman dengan Grand Safanauli, hapus dosa. Tapi ingat, yang hapus itu dosa, bukan utang. Jangan balik acara ini nanti lunas kata dia. Hapus dosa, dosa pun dosa yang kecil-kecil. Bersih hati kita setelah bersalaman. Tadi Ustadz Somad kami tengok bersalaman di depan dengan ibu, lalu Ustadz pegang tangannya masuk ke dalam. Itu ibu saya dari rumah makan Gumarang. Anak beliau laki-laki meninggal, emak saya meninggal, dia kehilangan anak, saya kehilangan ibu.
berjumpa kami. Mudah-mudahan ibu-ibu punya anak, anaknya yang soleh solihah semuanya insya Allah. Yang masih punya emak, jaga emaknya baik-baik. Yang tak ada emak, cari emak orang lain. Apa yang dibilang? Menengok emak orang macam emak kita bagus, menengok anak orang macam anak kita bagus, asal jangan menengok bini orang macam bini kita. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi silaturahim itu yang pertama kali adalah bersalaman. Tentu saja laki-laki sama laki-laki. Kalau sama perempuan, anak-anak boleh, orang tua boleh. Adapun anak gadis tak boleh. Saya belum pernah lagi bersalaman sama anak gadis. Datang orang, Ustaz Somad, ini anak saya nih demam panas. Mau ngigau menyebut nama Ustaz aja. Ustaz Somad katanya. Saya tanya laki-laki apa perempuan? Perempuan katanya. Mak, cemas saya. Rupanya anak kecil 5 tahun. Dibawanya ke kampus, saya sapu kepala, saya gendong, sehat. Tak lama datang lagi kawan saya. Ustaz Somad, mak saya sakit kata dia. Memanggil Ustaz Somad katanya. Saya datang sehat. Alhamdulillah. Sampai sekarang yang manggil-manggil saya mengigau itu 2, anak-anak sama mak-mak. Belum ada anak gadis lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berjabat tangan, pertama jumpa itu wajahnya senyum. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah, senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Jumpa dengan Kiai Mufti senyum, jumpa dengan Ustadz Darwin Hasibuan senyum. Dikumpulkan semua qori-qori sedunia ini, internasional, dari Maroko sampai Merauke, juara satunya Ustadz Darwin. Jumpa sama kita, senyum dia. Ini kadang orang baru menang tingkat kecamatan, udah nggak mau senyum lagi. Senyum. Masya Allah. Jumpa sama kiai, senyum. Jumpa sama bapak-bapak dari Polda, polisi, tinggi pangkatnya, senyum dia. Ini kadang baru security, udah. Mohon maaf, security-nya nanti sini. Senyum, apalah susahnya senyum itu? Itu Pak Ustaz, orang barat tuh nggak ada senyum-senyum. Siapa bilang orang barat nggak ada senyum? Dibuatnya lingkaran bulat, warnanya kuning, titik 2, huruf U. Tulisnya di bawah, keep your smile. Rupanya kalau habis makan toco ini lancar bahasa Inggris kita. Dikasih tadi sebelum sini makan toco kan. Hah? Lingkaran bulat warna kuning, dibuat titik 2, habis itu huruf U, tulisnya di bawah, keep your smile. Patutlah turun rahmat Allah, senyum. Maka saya pancing-pancing, tadi protokol kita memancing dengan pantun, saya tengok senyum-senyum, saya pancing lagi dengan cerita senyum-senyum. Ini kalau ditengok dari senyumnya, ini jamaah ini orang-orang yang nggak punya utang dan nggak punya masalah hidup. Ustaz tahu dari mana? Nampak senyumnya tuh lepas gitu, plong. Orang kalau ada utang, senyumnya itu tertahan dia. Kalaupun ketawa, tak bisa lama. Tertahan. Kalau ini saya tengok betul-betul lepas. Ini menunjukkan bahwa dia tak ada masalah dan tak ada utang. Mudah-mudahan yang ada utang dilunaskan Allah Ta'ala. Banyak juga orang ternyata. Katanya nggak ada utang. Aku Pak Ustaz asal dengar ceramah Ustaz lupa lah aku utang. Asal selesai ingat aku balik. Jadi cuman lah caranya aku dengarkan aja terus gitu. Habis 3 giga. Nah, waktu jumpa senyum, mengulurkan tangan. Habis itu apa lagi? Mendoakan orang yang waktu jumpa itu. Berapalah saya dapat doa hari ini. Tadi di bawah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Darwin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz
Iqbal, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat hidupmu, selamat duniamu, selamat rumahmu, selamat binimu, selamat anakmu, selamat hartamu, selamat ilmumu, selamat pondokmu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya untukmu. Wabarakatuh, berkah umurmu, berkah anakmu, berkah rezekimu, berkah duniamu, berkah hidupmu, berkah matimu. Kadang orang ini salam ini bukan doa dianggapnya, makanya doa itu serius, mengucapkannya juga serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ini kadang Assalamualaikum, Assalamualaikum, atau tak jelas entah apa kom gitu. Ada pula yang pendek aja lagi, ASS WRWB. Dibalas, dan yang membalas lebih pendek lagi, WWW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalah orang ini. Padahal salam itu adalah doa. Salam itu terbagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa saya dapat ini? 700 orang. Belum lagi malaikat kiraman katibin, belum lagi jin iprib, belum lagi korin, belum lagi anaknya. Lebih saya dapat 1000. Selamat kau Abdul Somad, 1000. Kau dapat rahmat, 1000. Kau dapat berkah, 1000 saya dapat. Datang Nabi ke rumah sahabat. Assalamualaikum, dia tak jawab. Assalamualaikum, dia tak jawab. Assalamualaikum, dia tak jawab. Pas Nabi pergi, baru dibukanya pintu. Waalaikumsalam. Kata Nabi, ada kau tadi di balik pintu? Ada ya Rasulullah. Kenapa kau tak jawab? Biar supaya aku dapat salam 3 kali. Tengok, Nabi pun dia kalinya juga. Apalagi kita. Makanya kalau ada yang mengakal-akali Ustadz ini, pahamlah. Supaya dapatku salam kau 3 kali ya Rasulullah. Makanya aku buat itu. Makanya kalau ada jamaah pas Ustadz salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pura-pura orang terpelan, biar Ustadz tuh ngulang lagi sekali lagi. Kalau pergi sholat Jumat, jangan lupa membawa ragi. Yang menjawab salam tidak semangat, lakinya berbini lagi, kata Ustadz. Wah, orang tuh semangat semua, ketakutan. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Itulah dia salam imam waktu sholat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan pula dijawab. Waalaikumsalam memang. Salam yang ketiga, kita tak ingin mendengar jawabannya. Ini kan habis acara ini kan pulang kita ini, lewat di kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Menjawab tak menjawab orang itu? Menjawab. Apa pula tak menjawab orang di kubur? Kalau tak menjawab, dia ngapain kita mengucapkan salam ke batu nisan? Ngapain kita mengucapkan salam ke pokok kayu? Kita mengucapkan salam, orang di kubur itu menjawab, cuman kita tak dengar. Coba kalau kita dengar, waalaikumsalam, tak jadi berangkat umroh, padahal udah bayar setengah. Jadi dengan silaturahim ini mengetuk pintu langit. Saya terus terang beberapa hari ini agak lemas, badan saya down karena berita di internet ini. Tapi begitu bersilaturahim tadi malam di Kabupaten Siak, di depan Islamic Center penuh. Pagi tadi di Bengkalis ramai. Jadi rupanya bersilaturahim itu berjumpa. Apa yang terjadi dengan orang Jepang, orang Korea, orang Amerika sekarang? Tidak lagi ada ketemu dengan orang. Hari libur, hari cuti, hari Sabtu, hari Ahad, duduk di kamar, kunci pintu, kunci jendela, tak jumpa orang, hanya di depan laptop dan komputer. Akhirnya hidup di tengah keramaian dalam kesepi. Tak ada bejiran, tak ada tetangga. Akhirnya mati, jenazahnya busuk, baru orang tahu. Petugas listrik karena tak bayar, tengok melekat kulit kepala di atas bantal. Kita alhamdulillah dengan bersilaturahim ini bangkit semangat kita.
Karena sesungguhnya manusia ini bukan kulit, darah, kuku, bulu, bukan. Manusia ini bukanlah hidung, mata, bukan. Ala fil jasadi mudghah. Di dalam dirinya ini ada segumpal, ada sekepal. Idza shalahat, kalau dia baik, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut jadi rusak. Ala wahyal qalb, hati. Sebelum Islam datang ke Indonesia ini, ada orang Indonesia ini, Nusantara ini meyakini itu, ya. Tengoklah dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Ini kok aku tengok lama orang ini nggak upacara ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang dibangunkan itu lebih dulu jiwa atau badan? Jiwa. Di dalam badan ini ada jiwa. Jiwa itu bahasa Sanskerta, bahasa Arabnya ruh yang ada di dalam diri manusia ini. Itulah yang dibangun dengan silaturahim tadi, berjumpa, bertatap muka. Makanya kalau jumpa orang itu ditengok matanya, ditengok mukanya. Ini sekarang kalau jumpa kita sama orang-orang kaya, sama pejabat-pejabat itu, entah kemana muka dia, entah kemana tangannya. Iya katanya, iya aku kalau jumpa itu aku lewatkan aja. Sombong kali dia. Baru jadi RT. Mohon maaf Pak RT, jangan tersinggung ya. Ada Bapak yang mewakili Pak Wali Kota hadir bersama kita malam ini. Lupa pula menyebut beliau. Kalau Tuan pergi ke kali, jangan lupa bawa pelita. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi wali kota. Simpan-simpan pantun ini. Mungkin sekarang belum ada gunanya. Nah, jadi jangan sampai kalau silaturahim tidak datang. Aku Pak Ustadz silaturahim ini mau aku mengamalkannya, tapi kadang Pak Ustadz silaturahim ini balik dari silaturahim itu nggak tenang jantung Pak Ustadz. Kenapa? Menengok gelang kawan besar kali. Menengok mobil kawan pulang demam awak Pak Ustadz. Menengok bertamu ke rumah orang, menengok kulkas dia, awak pula yang sejuk. Menengok kawan mobil baru, demam. Menengok kawan rumah baru, ICU. Menengok kawan bini baru, mati. Ibu jangan tersinggung dulu, bininya meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai tidak datang silaturahim. Saya jauh-jauh datang ini. Landing pesawat kami tadi jam 6. Jam 7 landing, langsung ke hotel, mandi, langsung saya kemari. Besok jam 7 ke kantor Bang Iqbal, jam 8 jadi saksi nikah, sepupu saya menikahkan anaknya. Habis acara tuh langsung saya ke Kisaran, ke sekolah mak besok malam acara. Habis itu pagi Senin dari Kisaran langsung ke airport, langsung pulang ke Pekanbaru. Jadi acara ini khusus datang silaturahim. Yang sampai tak mau datang silaturahim. Acara nikah, acara akikah, acara walimah, datang silaturahim. Untuk apa kita datang acara akikah? Acara akikah itu menengok diri kita 20 tahun yang lalu. Marhaba ayyano rol aini. Dibawalah bayi tadi keliling. Marhaba. Orang pun membacakan doalah, mendoakan bayi yang dibawa digendong tadi. Apa kau bacakan? Entah, aku pun tak tahu bacaannya. Tengok orang tuh gerakkan dulu, aku gerakkan pula. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma aftah lahu futuhal arifin. Allahumma aksir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha ashuddahu.
Ya Ustadz enak lah, Ustadz sekolah di Arab bisa doa bahasa Arab. Siapa bilang doa mesti bahasa Arab? Doakan pakai bahasa kita, pakai bahasa kita, pakai bahasa Indonesia. Doakan dia, ya Allah selamatkan anak ini dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari perbuatan maksiat, dari fitnah akhir zaman. Jangan sampai dia main game online, judi online. Tapi jangan kuat-kuat, tersinggung bapaknya. Doa dalam hati. Aku Pak Ustadz kalau berdoa pakai bahasa Indonesia kurang khusyuk Pak Ustadz. Jadi pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa. Iki wis pirang-pirang dina bojone urung teko piye wis nganggo ngetan piye iki ya Allah. Saya Pak Ustadz bukan orang Jawa, saya orang Minang Pak Ustadz. Doa apa bahasa Minang? Ikon yang patamu alun balaki nangka dua alun babini nangka ampe bacarai pulo. Aku orang Mandailing Pak Ustadz. Nantilah kita tanya lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya mau acara akikah, mau acara walimah, silaturahim. Iya Pak Ustadz, tapi aku kalau datang aku nggak bisa makan kambing. Kan ada ikan di situ. Ada ikan. Jangan mesti kambing, naik darah kolesterol, darah tinggi. Makan ikan. Aku tak bisa makan ikan Pak Ustadz, gatal-gatal. Makan telur ayam. Makan telur ayam alergi, mati aja lah kau. Ikan tak bisa, ayam tak bisa, telur pun tak bisa. Mengangol lah kau di situ. Yang penting datang doakan dia. Acara walimah, acara nikah, naik ke atas pentas, ucapkan doa. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tak sanggup aku Pak Ustadz. Kenapa kau tak sanggup? Aku yang mengantar dia ke kampus dulu Pak Ustadz. Aku yang mengenalkan dia dengan ospek Pak Ustadz. Tiba-tiba nikahnya dengan orang lain Pak Ustadz. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Bangkitkan semangat, naik kau ke atas, tegar. Bacakan doa. Setelah turun, pergi kau ke amplas. Habis itu malulah nangis kau di situ. Jangan sampai kau nggak datang. Kalau kau nggak datang, dia pun berbisik-bisik di pelaminan. Mana si anda tuh? Itulah, mungkin dah gila dia sekarang. Naik kau ke atas. Kalau perlu kau cari mahasiswi semester 1 untuk mengawani ke atas. Bayar entah berapa. Selesai itu suruh dia balik. Begitu. Ini silaturahim ini sudah. Zaman dulu kalau kita datang silaturahim nikah, itu ketemu kita sama orang, kita ngobrol cerita. Kau datang juga kemari? Iyalah. Kenapa? Itu yang laki-laki itu saudaraku. Oh gitu. Yang perempuan saudara. Kalau gitu saudara lah kita. Masya Allah. Gimana saudara kau sama dia? Atuk aku sama atuk dia. Kenapa? Atuk-atuk. Oh begitu hubungan kalian. Gitu. Zaman sekarang nggak bisa kita ngobrol pas acara walimah nikah. Kenapa? Bum bam bum bam bum bam. Itu siapa yang nikah? Apa? Saya kalau udah berapa kali saya acara-acara nikah tuh nggak masuk saya ke dalam. Sampai hati Ustadz Somad ya susah-susah kami ngantar surat undangan ke Rimbo Panjang sana. Oma Gumarang dengan kakak dengan anak datang menjenguk saya dari sini naik mobil jalan darat umurnya 70 sampai ke kampung tempat saya di Riau sana. Susah kami ngantar surat undangan Pak Ustadz. Bukan dekat rumah Ustadz ini di tengah hutan. Kok mau nggak datang Ustadz? Datang aku bilang datang. Nggak ada nampak kami. Gimana kita mau datang? Begitu kita di pintu sudah terdengar suara lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Lagu-lagu udah tahu yang datang nih Ustadz. Lagu yang dinyanyikan 3, Selimut Tetangga, Cinta Satu Malam, Pulang-pulang Berbadan 2. Penyanyinya pula pakai rok pendek. Menyambung silaturahim baik, tapi kalau di situ ada perbuatan maksiat, alhamdulillah
Tak ada alasan orang Medan untuk tidak datang. Kenapa? Acara walimah, acara akikah, acara nikah, acara pindah rumah, itu semua sekarang sudah pakai hadroh. Hadrohnya dari mana? Dilatih oleh Kiai Mufti. Anak-anak Medan, anak-anak muda tuh pakai hadroh. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Jadi isinya itu sholawat, pakai gendang, pakai rebana. Zaman dulu, zaman saya waktu kecil-kecil dulu lah, orang kita ini tak tahu asal lagu Arab disangkanya sholawat. Ya asmar latin sani, ya asmar latin sani. Saya pun nggak tahu itu lagu apa. Setelah saya ke Mesir baru saya tahu. Ya asmar artinya wahai kau yang hitam manis. Latin sani, don't forget me. Jadi ya asmar latin sani itu artinya oh my black sweet, don't forget me. Itu bukan lagu sholawat, itu lagu cinta. Ana bahwak ya asmar latin sani, I love you full my black sweet, don't forget me. Menterjemahkannya pakai bahasa Indonesia pun kita segan. Rupanya kalau habis makan toco ini lancar bahasa Inggris kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya pagi tadi ceramah di Bengkalis. Dari Bengkalis naik mobil ke Pekanbaru, tak sempat ke rumah, langsung ke airport. Dari airport terbang kemari. Saya pikir udah habis baterai, udah nggak telap lagi ceramah. Tiba-tiba sekarang masih berapi-api. Kenapa? Itu gara-gara makan toco tadi. Terkunyah pula cabenya. Emang hebat panitia ini Pak Udin. Nah, jadi kalau mau mengetuk pintu langit, banyak-banyak silaturahim. Buktinya semangat. Saya pikir tadi karena udah dari jauh, dari Bengkalis menyeberang sampai ke Pekanbaru, naik pesawat lagi ke Medan. Ini nanti acara malam ini banyak-banyak cerita mati aja lah. Marilah kita ingat mati, karena kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang Polda berani kalian tangkap nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat semangat itu saya beberapa kali dalam ujian pukulan hidup, yang membuat kita semangat itu salah satunya adalah silaturahim. Makanya ayah kita, omak kita, atuk kita yang sakit jangan dibiarkan di kamar sendirian. Bawa dia ke masjid. Di Kairo zaman saya kuliah dulu, samping kiri kursi, samping kanan kursi. Kenapa? Karena orang tua, orang sakit disediakan kursi untuk sholat di masjid. Karena dengan sholat di masjid dia ketemu orang, dia bersilaturahim, dia ngobrol. Sekarang tahun 2017 saya ke Mesir, tidak lagi ada kursi kanan, kursi kiri. Di belakang tuh satu sop kursi semua. Makanya jangan biarkan orang sendirian di rumah. Mak udah tua, ayah udah tua, jangan ke masjid, di rumah aja. Kau pikir dia burung perkutut? Mak bawa pengajian, bawa wirid yasin, bawa marhaban, berjumpa dia dengan kawan-kawannya. Ustadz, ya, emakku sudah tua Pak Ustadz, umurnya 70. Terus mau ku bawa ke Jakarta. Udah ku siapkan rumah pakai AC, kamarnya pakai AC, TV-nya besar. Bukan begitu cara kau membahagiakan dia. Jadi gimana Pak Ustadz? Biarkan dia di kampung. Loh, kok begitu Ustadz? Orang tua kalau kau pakai AC dia tak terbiasa, gembung masuk angin dia. Dia biasa rumah kayu, dia mau di kampung. Dia pagi-pagi mengasih makan ayam, ngasih makan itik. Kau bawa dia ke Jakarta, kau bawa dia kota besar, dia bingung. Dia punya grup wirid yasin, dia mau berjumpa sama friend dia, sama soulmate dia,
sama besti dia. Kau bawa dia ke kota, bingung dia mau ngobrol sama siapa. Dia orang Medan, kau bawa dia ke Jakarta. Mau kemana bu? Mau ke pajak. Dibawa orang tuh ke kantor pajak. Tak nyambung ceritanya. Kau bawa dia ke kota, habis itu kau bawa dia belanja ke supermarket. Di supermarket tak ada jumpa orang. Ambil barang, tit, ambil barang, tit, ambil barang, tit, pulang. Sementara bagi dia nikmat belanja di pasar tradisional. Ini berapa sekilo? 50.000, 2.500 ya. Itulah kenikmatan dia. Jadi nggak bisa kita mengukur kebahagiaan orang dengan kita. Nggak bisa kita ukur baju orang dengan ukuran badan kita. Jadi gimana Pak Ustadz? Kau biarkan dia di kampung, kau bayar satu orang untuk ngurus, kau video call, betul-betul Pak Ustadz. Memang udah kau bawa kemarin ke rumah, lama dia temenung Pak Ustadz. Gimana mak? Ingat aku kampung. Tengoklah jamaah haji yang kemarin viral di pesawat. Tiba-tiba dia berdiri, ditanya sama pramugari, mau kemana Pak? Mau ngasih makan ayam, kata dia. Iya. Apa maknanya? Bahwa kebahagiaan orang macam-macam. Tadi saya mau menyampaikan 5. Baru 1, udah setengah jam. Ini kalau diteruskan maulah sampai jam 12 ini. Berikutnya apa lagi yang membuat pintu langit terbuka? Sa'atani tuftahu fihima abwabus sama. Ada 2 waktu yang pada 2 waktu itu terbuka pintu langit. Kapan? Lihuduris shalah, ketika masuknya waktu salat dan ketika akan perang jihad fisabilillah. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Makanya begitu terdengar suara azan, hayya 'alas shalah, udah terduduk dia di masjid. Masya Allah, hebatnya bapak ini. Baru azan asar dia terduduk dia. Bapak kok cepat datang? Aku baru aja sholat zuhur gitu. Itulah namanya orang wudhu zuhur nyambung ke asar. Kalau atasan dia yang mau manggil, besok kau datang ke kantor jam 7 ya, siap. 6:30 udah standby. Tapi kalau Allah Ta'ala yang memanggil melalui suara orang azan, hayya 'alas shalah, dia imam, dia makmum, dia qomat, dia ada di situ. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam. Pakai imaman pula tuh. Sholli fardhus subhi rak'ataini adaan imaman. Udah jelas makmum tak ada. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak ada makmum. Rakaat kedua, Allahumma hadina fi man hadait. Tak ada makmum. Cemana mau mengetuk pintu langit? Terbuka pintu langit ketika orang menghadiri sholat. Makanya laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Ustaz Somad, anak saya dokter Pak Ustaz. Alhamdulillah. Laki-laki apa perempuan? Perempuan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya mau menantu yang sholat. Gimana cara ngetesnya ya Pak Ustaz? Coba ibu suruh dia datang hari Jumat jam 12. Coba telepon dia. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Datang nanti ke rumah ibu ya. Besok hari Jumat jam 12. Terus Pak Ustadz, kalau dia datang jangan terima, berarti dia tak sembahyang. Tes nanti. Apa kata dia Bu? Kata dia, mohon maaf, saya mau sholat Jumat jam 12, saya sudah standby. Tapi untuk soal ini tak bisa lagi karena udah bocor. Jangan pakai lagi. Udah bocor dah. Nanti soal kita atur, kita buatkan soal. 4 mata Pak Ustadz, jangan 4, 3 bisa kita buatkan soal. Fit and proper test.
Ibu-ibu yang mau cari calon menantu, nanti ketua tim seleksinya Kiai Mufti. Adapun tim proper test dari luar provinsi Ustadz Abdul Somad. Bagian bacaan Quran dan tahfiznya nanti Ustadz Darwin Hasibuan. Siapa nama kau? Nama saya Imron, Pak. Baca surat Ali Imran. Nggak lulus lah, Pak. Nah. Sama nama kau? Nama saya Kausar, Pak Ustaz. Baca Inna a'tainakal kausar. Siapa nama kau? Nama saya Imron, Pak. Baca surat Ali Imran. Panjang tuh, Pak. Tapi memang saya Imron, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu, Pak. Baca Kulhu. Diluluskan Ustaz Darwin insyaallah. Besok ditanya, Kulhu apa? Kulhu Hasibuan katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan mencari menantu karena kayanya, karena hebatnya, karena bangsawannya. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Dulu kusangka kalau nikah sama dia bahagia Pak Ustadz. Ternyata Pak Ustadz rumahnya besar, duitnya banyak, tapi aku tak bahagia karena dia tak sembahyang Pak Ustadz. Cemana perasaan ibu punya laki tak sembahyang? Macam tidur sama babi hutan Pak Ustadz. Jangan nikahkan anak ibu dengan orang yang tak sembahyang. Yang wali kan suami. Kenapa Ustadz pesannya ke ibu? Karena bapak itu mengikut pendapat ibu. Betul tak Bu? Betul kata orang tuh. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang laki-laki yang kau suka, dua saja, din agamanya, wa khuluquhu akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkanlah dia. Illam taf'alu, kalau kau tidak menengok laki-laki dari dua agama dan akhlaknya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang sangat luas. Mudah-mudahan ibu semua dapat menantu yang baik-baik insyaallah. Anak ibu solihah, menantu ibu baik, ngaji dengan Ustadz Darwin, ngaji dengan Ustadz Iqbal, ngaji dengan Kiai Mufti, dibimbing dalam ahli sunnah wal jamaah, hadir dalam maulid, selamat insyaallah. Tapi kalau sudah dapat menantu genderuwo, alamat kapal akan tenggelam. Adapun yang sudah terlanjur, yang sudah menikah, tetap dibimbing, tetap dibawakan ke kiai, ke ustadz, ke buya, ke tuan guru, ke alim ulama, didoakan. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayahnya insyaallah. Nasi sudah jadi, laki tak sembahyang masih cerita bubur juga lagi. Udah jadi tai ayam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pintu terbuka karena sholat dan sok jihad fisabilillah. Yang ketiga, apa yang membuat pintu terbuka? Pintu terbuka qada hawaijin nas. Ketika ditunaikan hajat orang banyak, futihat abwabus sama, terbuka pintu langit karena membantu menolong orang susah. Tadi malam dapat WA, Ustadz Somad masih ingat Ustadz Fulan? Ya, meninggal dia Pak Ustadz. Sekarang istrinya dalam keadaan susah, punya hutang sewa ruko sekian, anaknya mau sekolah, berapalah bisa ku kirim ya? Terserah Ustadz, seikhlasnya aja kirim. Saya minta nomor rekening, aku tak bisa menolong banyak. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menurunkan pertolongan kepada seorang hamba. Makanal abdu fi auni akhi, selama hamba itu masih mau menolong saudaranya, Allah itu akan membukakan pintu langit, menurunkan rahmat selama orang itu masih mau menolong saudaranya. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama macam sayang pada diri sendiri. Saya zikir saya tak banyak, sholawat saya tak banyak, sholat sunat saya tak banyak, tapi almarhumah mak saya mengajarkan kau tolong orang. Kalau nampak orang susah, tolong. Ini ceramah saya ini direkam.
Di-upload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. 1 bulan duit YouTube itu transfernya 150 juta. Tidak pernah saya ambil dari sejak awal sampai sekarang. Datang petugas pajak mau mengambil, kalian ambil lah semua, aku bilang. Aku tak pernah ambil, makan duit haram kan, aku bilang. Semua duit YouTube itu untuk bayar listrik, untuk beli minyak, untuk beli beras, untuk gaji guru, masuknya ke rekening yayasan untuk pondok pesantren Mahat Azhara. Makanya saya sakit hati kalau saya dituduh orang, nah itu mobilnya itu dari YouTube itu. Dari mana kau tahu? Kedengaran dari bunyi knalpotnya, tuk 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 tuk. Anu bilang mobil itu dari YouTube. Jadi ibu kalau menonton, aku selalulah menonton ceramah Ustadz. Kadang-kadang aku menonton Ustadz, kadang-kadang Ustadz menonton aku. Kok bisa gitu, Bu? Kok bisa gitu, Pak? Sebelum tidur malam diputarnya YouTube. Agak 5 menit dia pun udah tidur. Saya lah berceramah situ sampai subuh. Habis satu masuk lagi, sampai besok ceramah juga lagi. Habis itu saya pula disalahkannya, Ustadz ini yang menghabiskan paket nih, gitu dia. Padahal dia nggak mematikan handphone. Nah, jadi sebetulnya adalah bapak-bapak di Jakarta masuk rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Kata dokter kepada istrinya, bawa suami ini karena sudah tidak ada obat lagi, koma, bawa pulang. Karena kalau dipasang alat-alat itu hanya untuk nyambung aja, nyambung napas aja. Sudah meninggal nih sebetulnya, bawa lah. Begitu mau dibawa, tiba-tiba bapak tuh bangun. Istrinya terkejut, dokter pun bingung. Akhirnya istrinya bertanya, apa yang abang nampak kok bisa abang terbangun? Dokter pun nanya, bapak kok terbangun sudah koma berhari-hari? Kata bapak itu, datang Ustadz Somad tadi. Apa kata Ustadz Somad? Kapan tablik akbar? Itulah dia terbangun. Langsung dicarinya nomor saya dan minta jadwal tablik akbar. Saya bilang nanti kita buat tablik akbar halal bihalal. Akhirnya kami buatlah tablik akbar halal bihalal. Lalu saya penasaran, betul bapak waktu koma di Cipto Mangun Kusumo itu datang Ustadz Somad? Iya, katanya. Macam aku nih bentuknya, macam Ustadz lah. Wah, berarti hantu. Enggak ada saya datang ke Cipto Mangun Kusumo, saya nggak kenal dengan bapak. Baru ini kita jumpa, berarti aku udah gentayangan duluan. Belum mati aja udah jadi hantu. Apa kataku waktu itu sama bapak? Ustadz bertanya sama aku, kapan tablik akbar? Itulah aku terbangun. Makanya waktu aku bangun yang pertama aku minta, aku mau buat tablik akbar. Lama saya berpikir. Habis itu saya tanya, bapak kalau pagi mau berangkat kerja, apa yang bapak tengok? Yang ku tengok ceramah Ustadz. Selama di jalan waktu nyetir, apa yang bapak dengar? Yang ku dengar ceramah Ustadz. Sebelum tidur malam, apa yang bapak tonton? Yang ku tonton ceramah Ustadz. Baru saya paham, rupanya di alam bawah sadar dia adalah saya. Maka bapak hati-hati, hati-hati pak. Bayangkan kalau pas koma nanti, sayang, tak usahlah kita teruskan ya, aku pula yang cemas. Kalau yang selalu didengar, selalu ditengok Ustadz, maka itulah yang akan datang waktu kita koma. Yang suka maulid, yang suka baca simtud durar, itulah nanti yang akan datang waktu koma. Yang suka baca Quran, yang suka Syekh Mustafa Ismail, yang suka Syekh Khalil Al-Husari, yang suka Syekh Abdul Basit Abdul Somad, itulah yang datang waktu koma. Bayangkan kalau yang suka macam-macam, pas sedang koma itu apa yang datang suara? Datang sebelah kiri, mati. Apa tak satu kamar sama Sanjaidud? Jadi maka yang ketiga adalah dibukakan pintu langit keberkahan
karena perbuatan-perbuatan baik. Yang keempat, apalagi? Futihat abwabus sama, thuluthul lail, sepertiga malam. Sepertiga malam dari mulai jam 1 jam 2. Saya Pak Ustadz tak bisa bangun jam 1 jam 2 Pak Ustadz, paling tidak sejam sebelum azan subuh. Kalau azan subuh jam 5 di Medan, jam 4 sudah bangun. Mandi bersih, karena Allah suka kita wangi-wangi, malaikat-malaikat dekat. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti karena bau. Gosok gigi, mandi bersih, bagus mandi malam. Katanya mandi malam nanti kena sakit tulang. Mandi habis maghrib tak boleh, biru-biru badan, dicubit setan. Tapi jam 1 jam 2 menjelang subuh bagus, ada terapi mandi malam. Saya setiap malam mandi. Dari malam di Bengkadis jam 4 mandi, fresh, segar badan kita, sehat badan. Habis mandi, sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Tutup. Habis sholat sunat witir, zikirnya 3 kata guru saya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali. Abdul Somad, kalau kau bingung banyak zikir, kau pilih aja 3. Yang pertama istighfar 100 kali. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu kencang. Ini kadang kalau mau mengejar 100 cepat kali. Astaghfirullahalazim. Yang kedua salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Habis istighfar, salawat, la ilaha illallah, tak lama terdengarlah suara tarhib. Assalatu wassalamu alaika ya man. Masih ada lagi tarhim di Medan? Alhamdulillah. Berarti Wahabi belum berkembang. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, jangan sampai tak bangun malam. Suami saya selalu bangun malam Pak Ustadz. Kapan? Real Madrid Barcelona. Lakiku selalu bangun malam Pak Ustadz. Dibangunkannya aku minta kawankan ke belakang. Jangan sampai dibuka buku catatan amal kita bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Keterangan kencing, 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 kencing. Bangun malam hanya untuk kencing. Sempat-sempatkanlah bismika Allahumma ahya wa amut. Matikan lampu tidur, besok pagi bangun berbunyi jam waker, membangunkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Tidur, besok pagi buka mata masih nampak TV, alhamdulillah. Tidur, besok pagi buka mata masih nampak jam dinding, alhamdulillah. Sampai masanya tidur, besok pagi dibuka mata gelap, tiba-tiba terdengar marabuka. Dipegang ujung kain, tak ada resleting. Diraba, tak ada kantong. Rupanya kain sudah dikoyak pakai gigi. Kain batik, kain kafan. Waktu itu apapun tak ada lagi gunanya. Selagi hayat di kandung badan, selagi napas masih berhembus, selagi jantung masih berdetak, manfaatkan untuk jangan sampai tak sembahyang malam. Handphone 2, pakai jam waker. Jam 4, jam 4. Jangan letakkan di dekat kepala, karena kita senggol mati dia. Agak jauh sedikit, jadi kita bangkit. Aku Pak Ustadz jauh pun aku tertidur juga. Beli jam yang bisa menyipak. Cari di mana tukang jam yang hebat di Medan ini. Cari, bang ada jam apa yang bisa menyipak, menendang, menyikut, menyundul. Itu bukan jam bang, itu Elias Pikal. Yang terakhir yang kelima, futihat abwabus sama, ku dengar pintu langit terbuka. Manil qail, siapa yang membaca doa tadi? Ana, aku yang membaca. Apa doanya? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah bin Amr bin As, anak Umar bin Khattab.
Sejak mendengar itu aku tak pernah meninggalkan doa ini setiap sholatku, dan saya pun tak pernah meninggalkan doa ini dalam setiap sholat saya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Jadi sebetulnya doa iftitah kita itu dua, tambah satu lagi, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Al-Wasliyah NU. Kalau Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Tak usah berkelahi masalah iftitahin. Yang satu Allahumma ba'id, yang satu Allahu Akbar kabiro, yang di tengah preman baru tobat. Mak, aku belum hafal dua-dua lagi kata. Nah, jadi apa isi doa itu tiga? Allahu Akbar kabiro, Allah maha besar. Kalau kau banyak duit, Allah maha besar. Kalau kau banyak musibah, Allah maha besar. Kalau kau terkenal, Allah maha besar. Ibu yang selalu diejek-ejek orang, kau besar kali, Allah maha besar. Bacakan ke muka dia, Allahu Akbar kabira. Yang dipuji-puji orang, yang disanjung-sanjung orang, walhamdulillahi katsira. Yang merasa dirinya suci, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita ini tak sampai sebesar debu yang menempel di sendal Bilal. Bilal budak hamba sahaya, hitam, miskin, susah, punya sendal, di atas sendalnya ada debu. Lebih mulia debunya itu lagi daripada Abdul Somad ini. Betul apa tidak? Oh, betul pula kata orang nih. Kalaupun betul, janganlah kuat-kuat kali bilangnya. Jaga juga perasaan saya. Kenapa sendal Bilal lebih mulia? Nabi memanggil Bilal, Bilal ta'al, sini Bilal. Sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara gesekan selopmu di surga, kresek 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 kresek. Bilal itu hitam, miskin, susah, budak, hamba sahaya, sendalnya lebih dulu masuk surga. Oke, kalau ada di antara bapak yang sholat Jumat hilang sendalnya, boleh jadi udah masuk surga duluan. Makanya jangan bilang hilang. Kalau ditanya orang, mana selop kau? Sudah masuk surga duluan bilang. Jadi malam ini kita sedang mengetuk pintu langit. Mudah-mudahan dengan amal-amal. Nanti kalau ada ustadz yang menyampaikan 7, 9, 10 berarti ilmu dia lebih banyak. Nanti kalau ada ustadz yang menyampaikan cuma 3, cuma 2 berarti waktu dia lebih sedikit. Karena yang saya sampaikan ini bukan batasan, ini hanya sebagai beberapa contoh. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan dengan tanya jawab. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata,
kerikil, pasir, besi dan lainnya. Melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.